Dalam perkara ini saudara ditahan ya sejak tanggal 14 November sampai dengan saat sekarang. Siap. Sudah menerima surat dakwaan? Siap, sudah. Sudah ya? Siap, sudah ya. Sudah dibaca? Siap, sudah ya. Dalam perkara ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Siap. Bapak-bapak ini? Siap. Oh iya, silakan. Kuasa atau tugas atau bagaimana? Dari advokat? Tugas dari kuasa. Binku. Siap. Pak, Siap. Pak Irwan, Siap. Pak Martoroji, Siap. Pak ada semua ya Pak. Mas ya. Gak apa-apa sana ya Pak ya. Ya. Petra Nurja Saputra, Matias, Ya. iya, baik. Ada semua ya. Sementara di sana Pak ya. Persidangan selanjutnya kita siapkan 6 sekalian dengan itu terdakwa. Baik. Saudara yang sambung dulu mau bisa. Sudah terima surat dakwaan? Siap. Sudah memberikan ya? Siap. Terdakwa sudah baca surat dakwaannya? Siap. Sudah. Sudah mengerti? Siap. Sudah paham? Siap. Untuk lebih paham nanti dibacakan lagi oleh Pak Jaksa. Siap. Pada pokoknya saya. Silakan. Terima kasih ya. Jaksa Negeri Kepala Daerah demi dan benar bukan Ketuhanan Yang Maha Esa. Surat dakwaan atas nama terdakwa Anandri Wahyu Widodo bin Karyo dan melakukan penahanan rutan sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan sekarang dengan dakwaan ke-1 primer bahwa terdakwa Anandri Wahyu Widodo bin Karyo pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 9.00 waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di sekitar pos 3 baru blok S /R 24 Afdeling 10 Kebun 4 ST 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT Hempalan Mas Sawit Bangun Persada 1 PT HMBP 1 di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabik yang berwenang mengadili dan memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 51 KMA SK.HK2.1 2024 tanggal 13 Februari 2024 yang menunjuk Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa sehingga Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati dengan cara sebagai berikut.
bahwa terdakwa yang merupakan anggota Satuan Brimob Yon A Pelopor Polda Kalteng bersama-sama dengan anggota lainnya mendapatkan penugasan pengawalan BKO di Polres Luyan pada aksi damai Ormas Tari Borneo Bangkule Rajak TBBR di PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada 1 di Kabupaten Luyan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang penugasannya dimulai sejak tanggal 21 September 2023 sebagaimana surat perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah nomor SLIN garing 1339 garing 9 Maui garing PAM 3.2 garing 2023 tanggal 21 September 2023, dan dalam penugasannya harus dilengkapi dengan perlengkapan antara lain senjata organik, amunisi, dan body vest rompi. Oleh karena terdakwa menjabat sebagai Danki 1 Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah sejak Januari 2021, maka sejak itu terdakwa telah menerima barang inventaris berupa senjata api laras panjang jenis AK-101 dengan nomor senjata 161216553 dan body vest rompi yang telah dilengkapi atau terpasang 3 buah magazin yang masing-masing berisi amunisi yang terdiri dari 1 buah magazin warna hijau, 1 buah magazin warna kuning, dan 1 buah magazin warna merah di saku depan body vest rompi, yang mana senjata api laras panjang jenis tersebut kemudian terdakwa titipkan di gudang logistik Kompi 1 Batalion A Pelopor, dan terdakwa ambil kembali dari gudang logistik Kompi 1 Batalion A Pelopor pada tanggal 21 September 2023. Sedangkan body vest rompi yang sejak terdakwa terima pada bulan Januari 2021 terdakwa simpan di box di dalam ruangan kantor terdakwa, dan sebelum berangkat menuju tempat penugasan terdakwa mengambil dan membawa body vest rompi dari dalam box yang tersimpan di dalam ruangan kantor terdakwa. Tugas penanganan BKO dilakukan terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lainnya sejak tanggal 21 September 2023 lalu. Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa bersama dengan anggota kepolisian lainnya diperintahkan untuk menuju ke pos 3 baru Blok S-R24 Arteri 10 Kebun 4 SD2 Perkebunan Kelapa Sawit PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada 1 dikarenakan adanya informasi mengenai di lokasi tersebut telah berkumpul massa yang tidak terima dengan keputusan dari pihak PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada 1 dan informasi akan adanya penjarahan massal buah kelapa sawit serta tindakan anarkis, maka sebelum menuju lokasi terdakwa beserta dengan anggota polisi lainnya yang mendapatkan tugas pengawalan BKO mendapat arahan untuk melakukan pengecekan antara lain pengecekan senjata dan amunisi yang dibawa. Namun terdakwa saat itu sengaja hanya mengecek penempatan magazin sesuai dengan warnanya dari kiri ke kanan secara berurutan hijau, kuning, merah di saku depan body vest rompi tanpa terdakwa mengecek isi amunisi atau peluru yang ada di dalam masing-masing magazin tersebut yang sesuai dengan prosedur tetap Komandan Korps Brimob Polri nomor kotak /01 /8 Romawi /2017 tentang pertemuan operasional Satuan Anti Anarkis Korps Brimob Polri, yaitu magazin warna hijau berisi 3 butir amunisi hampa dan 17 butir amunisi karet, magazin warna kuning berisi 20 butir amunisi karet, dan magazin merah berisi 20 butir amunisi tajam. Setiba di jalan akses masuk pos 3 baru Blok SR24 Arteri 10 Kebun 4 SD2 Perkebunan Kelapa Sawit PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada 1 terdapat penghalang berupa gorong-gorong besar warna hitam, besi, kayu, dan batang pohon, dan saat itu telah ada sekumpulan massa yang berjumlah sekira antara 300 sampai dengan 500 orang yang dihimbau untuk membubarkan diri, namun malah melakukan pelemparan batu dan serangan ke tapel kala anggota kepolisian serta beberapa orang dari sekumpulan massa yang menguskan senjata tajam di spanduk, sehingga beberapa anggota kepolisian mengalami luka-luka terkena lemparan batu. Dan oleh karena situasi tersebut kemudian dilakukan tindakan kepolisian penggunaan senjata dengan aba-aba yang dimulai dengan penembakan gas air mata, penembakan peringatan dengan amunisi hampa, dan dilanjutkan dengan penembakan gas air mata serta penembakan peringatan dengan menggunakan amunisi karet. Dan saat penembakan gas air mata serta penembakan peringatan menggunakan peluru karet, terdakwa sempat menggunakan senjata laras licin kontak gas air mata, namun tidak berfungsi. Pada saat terdakwa tembakan yang saat itu polisi masih sedang dalam keadaan anarkis dan melakukan perlawanan pada anggota kepolisian sehingga terdakwa
segera menggunakan senjata api laras panjang jenis AK-101 dengan nomor senjata 16121653 dan memasang magazin warna kuning pada senjata apinya. Kemudian terdakwa menembakkan ke arah kerumunan massa yang berjarak kurang lebih 96,8 meter dan bermaksud tidak membidik sasaran tertentu. Namun terdakwa ketahui secara sadar bahwa senjata api dan magazin yang berisi amunisi karet jika diarahkan ke arah kerumunan massa dimungkinkan dapat terkena orang dan dapat menimbulkan luka pada orang tersebut. Kemudian setelah terdakwa menarik picu senjata apinya yang diarahkan ke arah kerumunan massa, terdakwa merasa bunyi dan hentakan senjata yang terdakwa gunakan berbeda, seperti bunyi dan hentakan peluru karet. Kemudian segera terdakwa mengosongkan kamar senjata dan mengambil amunisi yang keluar dari kamar senjata tersebut dan terdakwa kembali ke posisi belakang. Lalu melakukan pengecekan, ternyata isi magazin warna kuning berisi amunisi tajam dan atas tembakan yang akan terdakwa tersebut mengakibatkan saudara Gidik meninggal dunia dan sebagaimana terangkan dalam visum et repertum nomor 05 IPJ RSUD 10 Romawi 2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditangani oleh Dr. Rika Wiyanti Zalucu, spesialis kedokteran forensik, dokter pada RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar dan di dalam ditemukan tanda kekerasan senjata api berupa lubang tembak masuk dan lubang tembak keluar di punggung kanan dan dada kanan yang menusuk organ paru-paru kanan bagian tengah sampai batang nadi jantung otak. Ditemukan tanda mati lemas sebab kematian pendarahan hebat di rongga dada kanan akibat senjata api. Perbuatan terdakwa Anand Wahyu bin Kadil tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidiar bahwa terdakwa Anand Wahyu Widodo bin Kadil karena alasannya menyebabkan orang lain mati. Perbuatan terdakwa Anand Wahyu Widodo dan bin Kadil tersebut sebagai diatur dan diancam pidana pasal 359 KUHP. Dan kedua, primer bahwa terdakwa Anand Wahyu Widodo bin Kadil pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di sekitar pos 3 baru blok SR 24 April 10 kebun 4 estate 2 perkebunan kelapa sawit PT Hambarat Mas Sawit Bangun Persada 1 di Desa Bangka, Kecamatan Seruyan, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau sejatinya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili. Namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 51-SK-HK2.1.Romawi 2 tanggal 13 Februari 2024 yang menunjuk Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili memutus perkara pidana terdakwa, sehingga Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa yang merupakan anggota Satuan Brimob Yon A, pelopor Polda Kalimantan Tengah bersama-sama dengan anggota lainnya mendapatkan penugasan pengamanan PKO di Polres Seruyan pada aksi damai Ormas Tariu Borneo Bangkuleja Raja dalam huruf PBBR di PT Hambaran Mas Sawit Bangun Persada 1 di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah yang penugasannya dimulai sejak tanggal 21 September 2023 sebagaimana surat perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah nomor sprint /1339 /9 Romawi /PAM /3.2 /2023 tanggal 21 September 2023 dan dalam penugasannya harus dilengkapi dengan perlengkapan antara lain senjata organik, amunisi dan body pressure atau rompi. Oleh karena terdakwa menjabat sebagai Danki 1 Batalion A pelopor Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah
sejak Januari 2021. Maka sejak itu terdakwa telah menerima barang inventaris berupa senjata api laras panjang jenis AK-101 dengan nomor senjata 161216553 dan body vest berpeluru rompi yang telah dilengkapi atau terpasang 3 buah magasin yang masing-masing berisi amunisi yang terdiri dari 1 buah magasin warna hijau, 1 buah magasin warna kuning, dan 1 buah magasin warna merah di saku depan body vest dalam peluru rompi, yang mana senjata api laras panjang jenis tersebut kemudian terdakwa titipkan di gudang logistik Kompi 1 Batalion A, Pelopor, dan terdakwa ambil kembali dari gudang logistik Kompi 1 Batalion A Pelopor pada tanggal 21 September 2023. Sedangkan body vest dalam peluru rompi yang sejak terdakwa terima pada bulan Januari 2021 terdakwa simpan di box di dalam ruangan kantor terdakwa, dan sebelum berangkat menuju tempat penugasan terdakwa mengambil dan membawa body vest dalam peluru rompi dari dalam box yang tersimpan di dalam ruangan kantor terdakwa. Tugas pengamanan BKO dilakukan terdakwa bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya sejak tanggal 21 September 2023. Lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan anggota kepolisian lainnya diperintahkan untuk menuju ke Pos 3 Baru Blok S miring R 24 Aglin 10 Kebun 4 Estate 2 dikarenakan adanya informasi mengenai di lokasi tersebut telah berkumpul massa yang tidak terima dengan keputusan dari pihak PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1 dan diinformasikan akan adanya penjarahan massal buah kelapa sawit serta tindakan anarkis. Maka sebelum menuju ke lokasi, terdakwa beserta dengan anggota kepolisian lainnya yang mendapat tugas pengamanan BKO mendapat arahan untuk melakukan pengecekan, antara lain pengecekan magasin sesuai dengan warnanya dan dari kiri ke kanan secara berurutan hijau, kuning, dan merah di saku depan body vest dalam peluru rompi tanpa terdakwa mengecek isi amunisi atau peluru yang ada di dalam masing-masing magasin tersebut yang sesuai dengan prosedur tetap Komandan Korps Brimob Polri nomor protap 01/85/2017 tentang pedoman operasional Satuan Anti Anarkis Korprimob Polri, yaitu magasin warna hijau berisi 3 butir amunisi hampa dan 17 butir amunisi karet, magasin warna kuning berisi 20 butir amunisi karet, dan magasin warna merah berisi 20 butir amunisi tajam. Setibanya di jalan akses masuk Pos 3 Baru Blok SR 24 Aglin 10 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada 1 terdapat penghalang berupa gorong-gorong besar warna hitam, besi, kayu, dan batang pohon, dan saat itu telah ada sekumpulan massa yang berjumlah sekira antara 300 sampai 500 orang yang dihimbau untuk membubarkan diri, namun malah melakukan pelemparan batu dan serangan ketapel ke arah anggota kepolisian, serta beberapa orang dari sekumpulan massa menghunuskan senjata tajam sejenis mandau sehingga beberapa anggota kepolisian mengalami luka-luka terkena lemparan batu. Dan oleh karena situasi tersebut kemudian dilakukan tindakan kepolisian penggunaan senjata dengan aba-aba yang dimulai dengan penembakan gas air mata,
penembakan peringatan dengan amunisi hampa dan dilanjutkan dengan penembakan gas air mata serta penembakan peringatan dengan menggunakan amunisi karet. Dan saat aba-aba penembakan gas air mata serta penembakan peringatan menggunakan peluru karet, terdakwa sempat menggunakan senjata laras licin dalam kurung pelontar gas air mata, namun tidak berfungsi pada saat terdakwa tembakan, yang saat itu kondisi massa sedang dalam keadaan anarkis dan melakukan perlawanan kepada anggota kepolisian, sehingga terdakwa segera menggunakan senjata api laras panjang jenis AK-101 dengan nomor senjata 161-216-553 dan memasang magasin warna kuning pada senjata apinya. Kemudian terdakwa menembakkan ke arah kerumunan massa yang berjarak kurang lebih 96,8 meter dan bermaksud tidak memiliki sasaran tertentu. Namun terdakwa ketahui secara sadar bahwa senjata api dengan magasin yang berisi amunisi karet jika diarahkan ke arah kerumunan massa dimungkinkan dapat terkena orang dan dapat menimbulkan luka pada orang tersebut. Kemudian setelah terdakwa menarik itu senjata apinya yang diarahkan ke arah kerumunan massa, terdakwa merasa bunyi dan hentakan senjata yang terdakwa gunakan berbeda seperti bunyi dan hentakan peluru karet. Kemudian segera terdakwa mengosongkan kamar senjata dan mengambil amunisi yang keluar dari kamar senjata tersebut, dan terdakwa kembali ke posisi belakang. Lalu melakukan pengecekan, ternyata isi magasin warna kuning berisi amunisi tajam dan atas tembakan yang dilakukan terdakwa tersebut mengenai saksi Taufik Rahman bin Saripun, sehingga saksi Taufik Nur Rahman bin Saripun mengalami luka-luka berat sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum nomor 117/KSM-Oto/10 Romawi/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Muhammad Iqbal SPOT, dokter pada RSUD Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan terdapat luka tembak masuk pada punggung bagian bawah kanan yang menembus rongga panggul sampai ke tulang duduk. Ditemukan sisa peluru dan serpihan peluru pada posisi di tulang duduk 1 dan 2, skripsum 1 dan 2 sebelah kanan, dengan jarak dari luka tembak masuk sampai ditemukannya peluru berjarak 93,7 mili dan 61 mili dari tulang duduk bagian terluar. Luka tersebut dapat menyebabkan bahaya maut. Perbuatan terdakwa Anang Triwahyu Widodo bin Kadyo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUHP subsidiar melanggar pasal 360 ayat 1 KUHP. Sekian majelis hakim yang mulia, penasihat hukum yang saya hormati, dan peserta sidang yang saya hormati pula. Terima kasih. Umum sudah dengar ya? Siap. Pak ya? Siap. Terhadap dakwaan dari penuntut umum, saudara silakan konsultasi dengan penasihat hukum saudara. Siap. Apakah akan mengajukan keberatan atau tidak? Siap. Terima kasih.
hukum atau terdakwa, silakan. Terima kasih yang mulia. Jadi kami akan melakukan eksepsi dengan pembelaan klien saya terdakwa. Keberatan. Keberatan. Secara tertulis. Siap. Sudah siap? Belum yang mulia. Mohon waktu. Mohon waktu. 1 minggu bisa? Siap yang mulia. 1 minggu. Selasa depan ya. Siap. Tanggal 2 April ya, kesempatannya menyusun keberatan, kuhamnya keberatan ya. Baik, demikian ya untuk umum, karena itu hak dari terdakwa untuk mengajukan keberatan, maka kita berikan kesempatan 1 minggu menyusun keberatan tersebut dan diajukan untuk dibacakan pada sidang berikutnya Selasa tanggal 2 April. Ada lagi yang mau disampaikan? Dari kami belum cukupnya. Masih cukup? Cukup yang mulia. Ya, terdakwa sendiri? Siap. Cukup? Siap. Ada yang mau disampaikan? Siap. Tidak ada? Tidak ada. Nah, baik, jika tidak ada, kita akan buka sidangnya kembali pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 pukul 9 pagi. Terdakwa kembali di dalam tahanan dan dihadirkan pada persidangan tersebut dengan acara pengajuan keberatan dari terdakwa. Demikian ya, sidang selesai dan tertutup.